Selamat pagi Bu Ii. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya Bu Ii ya. Hari ini kita dijadwalkan untuk melakukan praobservasi ya Bu Ii ya. Untuk kegiatan observasi itu direncanakan 2 jam pelajaran, dan untuk sebelum kegiatan kita masuk ke kegiatan observasi, saya ada beberapa hal dulu yang perlu kita bahas Bu Ii. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira tujuan pembelajaran kita untuk hari ini apa Bu Ii? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menguji rangkaian elektronik, kemudian merakit rangkaian tersebut. Oke, berarti ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu Ii. Iya. Yang pertama merakit dulu. Setelah itu menguji rangkaian kontrol elektronik ya Bu Ii. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk ke area pengembangan yang hendak dicapai. Kira-kira dalam durasi 2 jam pembelajaran hari ini, kira-kira Bu Ii ingin mencapai area pengembangan seperti apa Bu Ii? Untuk apa Pak? Kesadaran sosial emosional, Ya. kemudian Diferensiasi. Berarti Bu Ii pada kesempatan hari ini ingin mengembangkan keterampilan sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ii. Nah, tadi Bu Ii menyampaikan bahwa Bu Ii ingin mengembangkan keterampilan sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Bisa saya tahu strategi yang Bu Ii terapkan untuk kegiatan ini seperti apa Bu Ii menerapkannya di pembelajaran nanti? Ya, untuk yang keterampilan sosial emosional, nanti saya akan memberikan ice breaking di awal pembelajaran, sehingga nanti kita tahu siswa ini siap untuk belajar atau belum. Kemudian nanti bisa juga di dalam kerja kelompok, itu kan ada gotong royong antar siswa, kolaborasi. Kolaborasi ya. Kemudian kalau untuk diferensiasi, nanti pada saat pembelajaran siswa saya bagi berkelompok, sebagian ada yang merakit dengan menggunakan reel beda-bedanya, kemudian ada yang bekerja di komputer, jadi mereka dengan simulasi. Berarti untuk diferensiasinya proses, produk, atau konten? Proses. Baik, berarti itu yang kita bahas hari ini ya Bu Ii ya. Untuk strategi yang Bu Ii siapkan itu terkait dengan pembelajaran sosial emosional, itu untuk melakukan ice breaking, itu masuknya ke kategori manajemen diri nanti ya. Kemudian keterampilan berrelasi itu dengan kegiatan diskusi. Baik, kemudian pembelajaran diferensiasi itu Bu Ii fokusnya ke pembelajaran diferensiasi yang proses ya Bu Ii. Baik, berarti saya sudah dapatkan tujuan pembelajarannya, area pengembangannya akan Ibu Ii capai, kemudian strateginya seperti apa. Saya rasa cukup untuk kegiatan praobservasi hari ini. Sudah siap untuk masuk ke kelasnya Bu Ii? Oke, kita lanjutkan di proses observasi. Baik, terima kasih Bu Ii. Ayo kita masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, silakan disiapkan dulu ketua kelas, tolong bantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir hari ini siapa? Ada kabar nak tentang Jeffrey Firmansyah?
Kemarin hadir Jeffrey Firmansyah? Enggak. Siapa lagi? Siapa? Jeff. Oh, apa kabar mau si Raffi? Ya. Oh gitu. Sama adiknya dia sekolah kan? Nah, adiknya berarti enggak sekolah juga? Siapa lagi? Jeffrey Gusti. Ada lagi? Si Safri mana? Oh. 4 orang ya. Oke, sebelum kita lanjut, pagi ini berarti semangat ya anak ibu. Nah, semangat. Nah, bukti semangat anak ibu dan fokus untuk menerima pembelajaran, kita ice breaking dulu sejenak. Kalau ibu bilang pagi, berarti tepuknya 1 kali. Nah, kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Ya, kemudian ibu bilang malam, jangan tepuk, kalau malam kan tidur. Ya, paham ya? Nah, pagi, siang, malam. Nah, ulang lagi, malam. Kalau malam tadi tidur, ya nggak usah tepuk tangan, kasihan nanti. Apalagi punya anak kecil terganggu. Nah, malam, pagi, siang, siang, pagi, malam. Masih kali lagi ya, kalau masih malam, pagi, siang, malam, malam, pagi, siang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini kita belajar tentang elektronika daya. Di kelas 10 anak ibu sudah mempelajari juga tentang komponen elektronika. Sudah ya? Masih ingat tentang apa saja komponen elektronika? Masih? Kalau ini apa namanya nih? Resistor. Kalau mana gitu. Yang ini bagian yang di dalam. SCR yang kecil ini. Dioda. Nah, di elektronika ada yang kapasitor itu kapasitor aktif, ada yang kapasitor pasif. Kemudian ada yang namanya elektronika pasif, elektronika aktif, dan komponen penunjang. Nah, yang pasif itu apa saja? Kenapa terlambat? Sesuai dengan kesepakatan kita terlambatnya diizinkan berapa menit? 5 menit, 10 menit kan? Nah, 10 menit berarti Safri tunggu dulu aja ya. Ya. Oke. Elektronika pasif, salah satunya apa contohnya? Masih ingat? Resistor, bagus. Apa lagi? Kapasitor. Nah, itu namanya elektronika pasif. Kalau yang aktif diantaranya apa yang aktif? Di kelas 10 sudah belajar? Yang ini apa tadi? SCR sama dioda. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari elektronika aktif. Nah, kemudian yang penunjang itu seperti saklar, relay, dan sebagainya, yang fungsinya untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Nah, sekarang untuk melihat bagaimana kemampuan anak ibu sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, kita nanti tujuan pembelajaran kita hari ini, kita merakit dan menguji rangkaian kontrol elektronika daya. Salah satunya nanti menggunakan adalah SCR. Nah, nanti kita merakit, kita bagi kelompok, tapi sebelum itu
silakan ikuti tes ini dulu untuk melihat kemampuan anak ibu pada awalnya. Masing-masing boleh keluarkan handphone, silakan bergabung di Quizizz. Ini kodenya di depan. Soal 10 buah, satu soal 1 menit. Silakan join. Sudah ada? Di sana. Siapa yang belum? Tiga menit lagi ya. Sudah, hanya ini. Hanya 24 orang. Anan enggak ikut. Allah. Enggak lah. Sudah. Raffi, ya, Fis. Udah kita mulai. Yang belum siapa? Udah? 3, 2, nah. Oke, 3, 2, 1.
perlu tanya kiri kanan, cukup di HP kamu masing-masing, karena ini hanya melihat kemampuan awalnya. Lagi ya. Pemenangnya yang pertama C. Muhammad Rizky, yang kedua Rezi, yang ketiga Anwar Sabit. Selamat. Nah, sekarang kita lanjutkan di elektronika daya. Itu ada 3 bagian di sana, ada daya, kemudian elektronika, dan kontrol. Daya itu semua piranti daya, apakah itu transmisi atau distribusi. Kemudian yang elektronika, semua komponen elektronika, dan kontrol itu bagaimana sistem proses untuk melihat pengontrolan menggunakan elektronika tersebut. Itu yang elektronika daya. Jadi ada 3 di sana. Tadi ada soal itu ya. Nah, kemudian di ini ada beberapa bagian elektronika daya. Ada yang penyarah dari AC ke DC. Kalau ini apa nih? DC. Dari AC. Dari AC ke DC. Ini namanya apa? Adaptor. Ini juga merupakan salah satu elektronika daya. Kemudian ada yang merubah dari DC ke AC juga. Inverter. Nah, yang kemudian di dalam elektronika daya, masih ingat beda antara isolator, konduktor, dan semikonduktor? Kalau isolator apa? Tidak menghantarkan arus. Kalau konduktor sangat baik menghantarkan arus. Kemudian kalau semikonduktor,
Karena semi berarti kan setengah itu. Nah, dia bisa mengantarkan tapi hanya energinya setengah. Nah, untuk semikonduktor ada beberapa, diantaranya tadi ada dioda, kemudian ada transistor, kemudian ini SCR. SCR ini termasuk kelompok tiristor. Nah, yang kita pelajari sekarang khusus untuk SCR. Jadi kita merakit rangkaian kontrol menggunakan beberapa komponen. Salah satunya di dalamnya ada SCR. SCR itu kira-kira apa panjangannya? SCR itu kepanjangan singkatan dari silicon controller rectifier. Berarti dia untuk sebagai pengendali. Nah, silicon controller rectifier. Nah, yang tiristor itu bagiannya salah satunya SCR. Tiristor itu sama juga dengan untuk saklar, fungsinya hampir sama dengan saklar. Kemudian yang tiristor itu ada yang 4 kaki, ada yang 3 kaki. Nah, SCR salah satunya itu dia mempunyai 3 kaki. Kaki ini, kalau dioda berapa kakinya? 2. 2 itu ada anoda, ada katoda. Nah, kalau SCR dia punya 3 kaki. Nah, ini yang kita gunakan adalah VIR 3D. Nanti anak ibu kalau berjumpa SCR, lihat kodenya ini. Kalau tidak tahu kita mana yang anoda, mana yang katoda dan gate. Jadi ada 3 kakinya di sini. Ada katoda, ada anoda, ada gate. Nah, ini yang SCR. Jadi awalnya dia dioda juga sebagai pengendali. Nah, itu simbolnya. Kemudian bagaimana bentuk diagram SCR, karena dia semikonduktor, ada di sana P, kemudian N, kemudian ini bentuknya. Nah, kemudian yang untuk kaki, kalau tipe VIR 3D ini, yang paling ujung ini katoda, kemudian yang bagian tengah anoda, yang bagian kiri itu yang gate. Nah, kalau ragu anak ibu nanti ketemu berbagai macam SCR, cari, bisa menggunakan multimeter, bisa menggunakan datasheet yang ada di internet atau Google. Cari saja sesuai dengan komponen. Nah, itu sudah ada. Kenapa? Kalau kita salah menentukan kaki-kaki ini, akhirnya tidak berfungsi dia. Itu makanya kita harus tahu dulu kaki-kakinya. Nah, sekarang, apa beda kedua gambar ini, nak? Bedanya apa? Yang pertama dari sisi apa dulu? Sisi sebelah kiri. Sumbernya apa? Dayanya apa? Sumber yang sebelah sini apa? DC. Yang sana AC. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi yang bedakannya? Yang AC pakai dioda. Kira-kira kalau tidak pakai dioda bagaimana? Kemudian yang apa lagi bedanya? Ada lagi bedanya? Penggunaan tombol on off. Kalau yang S2 ini tombol push buttonnya, tombol apa yang kita pakai ini? Push button NO kah atau NC? Yang S2. Saya boleh? Yang ini? Apa ini? NC. NC itu yang, kalau yang ini NO. Nah, sekarang kegiatan kita akan merakit ini. Kita bagi jadi 7 kelompok. Kelompoknya pakai kelompok yang sebelumnya saja.
Silakan anak ibu nanti duduk berkelompok, kemudian ibu bagikan job sheet. Dan kita akan bagi dalam satu kelompok kan ada 5 orang. Satu orang nanti mencoba merangkai di liveware. Kalau tidak ada di sini berarti pindah ke sebelah. Tapi kita usahakan ini ada nanti liveware-nya di sini. Kalau tidak pakai saja yang di laptop ibu untuk liveware. Kemudian yang selebihnya merakit menggunakan sesuai dengan proyek awal ini sudah ada bendanya. Apa yang dibutuhkan silakan nanti diambil masing-masing kelompok. Kita bagi jadi 7 kelompok. Silakan, siapa yang bisa bantu ibu ini? Delapan, 7. Masing-masing kelompok yang ini dulu. Yang DC kita butuh apa saja? Komponennya apa saja itu? Push buttonnya nanti kita pakai. Silakan tolong bantu ibu ini. Depan, Ki. Sudah lengkap itu ya? 1 kilo, kemudian apa lagi? 180. 1. Yang lain, tolong bantu ibu bagikan ini. Fajrah, tolong bantu ibu bagikan ini per kelompoknya, 7 kelompok. Silakan duduk dulu per kelompok, dekat-dekat saja. Kasih ya. Dah, bisa. Ya, apa yang dulu? Ya udah. Nah, Bu buat kelompok kecil. Sini aja lah, dari di atas aja lah. 1, 2, 3, 4, 5 iji sih koci, coba sih. Cepet lah, kayaknya suka. Nah. 1, 2, 3, 4. Udah. Sudah. Iyo, Farhan psikolog, Abdal psikolog. Mana? Udah. Udah. Abdal bisa. Geser ya. Geser ya, psikolog. Dah. Cepet. 1, 2, 3. Enggak. Nah, habis sini, Pis.
Api sini. Iki lah kak. Ganti. Api sini. Akbar sikona. Akbar sini nak. Nah. Ini. Iki ke saya segi. Sudah. Nah, lah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jangan nasi kena. 1, 2, 3, 4, 5. Tak perlu ki, jepli. Pas. Oke, kiki juga ki. Nah, oke. Iya, ki sini. Sudah? Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan ambil komponennya ke depan. Aidil, tolong bantu ibu. Bagikan ke masing-masing kelompok. 7. Berapa itu? Udah, berarti nak. Cile. Sudah? Nah. Sini. Nah, langkah yang pertama di LKPD anak ibu kan sudah ada rangkaiannya. Coba lihat rangkaiannya dulu. Rangkaiannya sudah ada. Coba tengok di LKPD-nya, buka LKPD masing-masing. Sudah? Nah, peralatan sudah cukup. Nah, kalau sudah, silakan mulai merakit komponen tersebut. Lalu nanti dipraktekkan. Ada yang pakai ini? Yang mau dengan yang kelompok 1 siapa yang pakai aplikasi? 1 orang saja. Yang lain buat di sana. Di sini dia Kiki. Ada lebar sini kan? Rangkaiannya 2 ini nak, kan 2. Nah, 2. Iya. Nah. Kelompok Rezi, Agung, Rido, siapa yang di aplikasi? Dibagi kerjanya, dibagi. Di aplikasi Livewire kita gunakan. Ada kan Livewire? Ada kan? Coba sini. Hah? Ada. Ada aplikasi ya Pak? Lah, ada, nanti sebentar. Enggak, ibu agen install.
Bentar. Hidup. Ambil kursi cila. Ambil kursi cila tu lagi. Ambil jump ya. Kan bisa kakinya langsung. Iya, kakinya aja langsung. Bisa download apa ya? Dari Presisi buat tuh. Data apa nih? Ada flash disk ni? Oke, live yang aku presisi dulu, live where ya. Ini SCR ini nak. Di luar tadi. Tuh live wire tuh lihat. Ayo, di apa dulu ya? Simpan itu dulu. Baru pindahan kalau kaki kawan. Diinstal situ dulu ya Ki. Pindahan diinstal. Tadi kan ini yang katoda, ini anoda, ini gate. Nah, ya. Apa tuh? DC-nya 9 aja. Awal yang dia daftar 9 tuh kan? Nah, 9. Di copy, di pinjam kawan deh. Ayo, kok pindah dulu. Enggak masih copy ke misalnya ke mana gitu, ke dokumen. Tapi ingin ke kawan. Yang buka di kok, klik kok. Ini ikut pindahan, ejek gini. Nah itu betul tuh. Ejek klik kanan. Nah, iya. Ejek. Ama bisnis. Parah lalu lah. Udah. Oke, apa kayak saya yang lalu Ustaz? Ini siapa ini? Kelompok siapa ini?
Agung, cepat Agung. Agung. Nanti Bu buat apa gambarnya? Pandai nak dia enggak pandai. Kau install dulu. Tolong ya, oke. Kini makan apa kau nak? SCR ada mah? Itu restore. Input yang apa? Yang aktif. Kalau itu kan yang pasif. Bukan celik dah teh. Semikonduktor. Lah masuk kanan. Yang left where kan? Ya klik kanan. Copy. Pindahan ke di dokumen saya. Letak suku. Paste, bukan paste. Itu pinjam gua dari kanan. Lah. Ambil yang itu. Bisa nan? Iya, push button sebentar, ibu ambil. Yang rangkaian apa aja dulu? Yang ini udah terpasang? Udah. Resistor 2 bulan. Ini resistor yang dioda nanti, yang untuk ini. Kok. Ini kan dioda nih. Ini kan AC. Nanti diganti komponennya. Ada dioda. Kalau untuk DC, sekarang untuk DC aja dulu. DC dulu enggak ada dioda. Tengok ini kan ada dioda kan? Mana ada dioda? Jadi hanya resistor. Kaki aja. Ini push button. Ini push button. Apa? Kabel jumper. Ya, aduh kabel jumper dulu. Sudah. Push button. Oh, enggak ada. Sebentar. Kabel pakai yang di sini bawah ada kabel mah. Kok satu minggu nak? Iya, ambil 2. Kah? Sama? Enggak. Cuman. Udah.
Nah, bisa, Gung. Coba Agung instalkan dulu. Agung apa? Kalau ya. Lah siap. Cicil apa ya? Kenapa tidak jalan? Ke warna cuy ke Yang diksi. iya yang DC dulu. Tidak jalan sesaat tidak ini. Ini transistor. Nih, switch. Jadi aku ambil. 70. Ini lah simulasian lah dulu nak sayang. Ah, sudah. Hah? Switch. Tidak berhasil. Harusnya berhasil. Rotasiannya kok. Rotasiannya ambil bawah. RH, DT. Tuh. Itu ada rotasi rot. Itu boleh. Iya. Mana tadi yang apa yang left wire? Iya, cuka lihat. Silang. Coba ulang apanya? Nah, diambil kuliah left wire. Oh, berarti ulang apa lihat? Kan kosong berarti itu. Dan tersimpan tadi itu doh. Ada yang doh punya di mana? Alah nak berhasil. Apa tadi itu? Warna. Disilang balik, diulang installnya balik tuh Agung. Pinjam flash disk Kiki. Ulang install ya Agung. Udah, apa lagi yang butuh? Kabel ya? Iya kabel. Kabel. Aidil, tolong bantu ibu nak. Cari kabel jumper masih Aidil. Buka aku. Cari kabel bawa dalam kok. Multimeter sih kok nak? Kau minta kau kunci, habis kau multimeter mah. Kau kunci. Kabel jumper lihat nak. Oju kabel saya pakai puan di puan ke kakinya tuh. Nak, itu sumber kan dari luar. Iya. Kabel semua. Belum ambil kabel. Agin kasih kan? Si kabel kena. Atau kabel yang lo pakai gue sih. Gue salah ada dia. Punya. Yang butuh kabel jumper untuk ke apa? Ke Catu Daya ambil di sini saja. Yang seketik sana nih, ketik sana. Iya, boleh. Ambil power bank lo. Lengkap tuh, bawa saya situ nak. Jadi tak usah serak lah awak dong.
Makan yang lain kelompok lain bukan? Itu ya utuhnya. Susah kalau itu berarti. Susah kalau itu adaptor. Astagfirullahaladzim, apa ini? Rusak ya dia. Aduh, nah, untuk praktek nanti kalau sudah dirangkai gunakan catur daya ini saja karena kalau pakai adaptor susah. Nah, langsung jumper ke sini. Niko sudah? Langsung ini, langsung apanya? Ditarik nanti komponennya, di apa? Coba disusun dulu komponennya. Terima nyimpan dari siko. Terima dari. Dokumen apa? Hah? Dokumen dah. Jadi dokumen buat tadi kok. Ini masih flash disk berarti ini kan? Iya, Bu. Masih flash disk. Pas mencari ada Aku. isi kosong, Bu. Kosong ya? Flash disk yang cik tadi berarti. Yang tadi simpannya di mana, Pis? Ya, mau? Yang tadi disimpan di mana? Di dokumen. Dokumen. Ini ya? Iya, itu kosong. Kok kosong lagi? Nah, ini, Bu. Sedang nyawa ambil USB. Tapi ada muncul sih kok. Nah, kok yang pakai yang merah, Bu? Iya, yang merah. Yang merah kok. Bisa. Nih, baik serunya. Yang mana? Ini. Kalau mematikan yang DC, yang AC. Kalau yang matikan yang AC. Iya. Ini ayo kakinya. Ini LED. Coba tengok rangkaiannya mana? Rangkaiannya mana? Nah, diurutkan. Yang ini kan di luar nanti nih. Ini di luar dari pusat daya. Ini juga di luar. Berarti ini yang rangkaian ini dulu yang dipastikan. Nah, ini seri. Kan seri nih. Seri. Kalau seri, kaki yang ini ketemu di sini, nyambung. Kalau ini kan tidak seri. Ini mana yang apa? Yang 470 yang mana? Yang resistornya 470 yang mana?
Nih, nah, kan. Seri dengan 1 kilo nih 1 kilo kan. Nah, pindahkan dulu kaki 1 kilo ke sini. Goreng 1 kilo di atas. Buat dia seri. Kan engkau terhubung. Jarak sama. Enggak apa-apa, 2 peta aja dia. Nah. Nah, sudah pas. Kalau sudah tinggal kasih apa? Ambil kabel jumper. Kabel jumper ini pusbaten yang dipakai NO ya. NO atau NC? Cek dulu kalau NO bagaimana. Ini kan ada apanya NO NC-nya. Cek pakai multimeter, mana multimeter? Coba cek multimeter yang NO apa? Coba sih. Dia hubungannya sini, nah ini dengan ini, nah ini dengan ini, nah. Ya, NO atau NC? NO atau NC itu? NO atau NC? NC, karena belum dia apa-apain udah terhubung kan gitu, itu NC. Yang di bawah? Ditekan dulu baru dia aktif. Nah, itu yang NO. Nah, sekarang kita butuh NC atau NO? NO berarti ini ambil ya. Nah, ini berarti yang 24 dengan 23. Itu kakinya ya, 1 ke 24, 1 ke 23. Mana sudah mana rangkaian tadi? Nah, apalah itu kan lagi sambungkan dengan push button. Iya, pakai kabel jumper. Dibuka kabel, buka. Jangan yang pakai skun, yang kabel biasa aja. Nanti kan bisa dililitkan ke kaki. Mana yang kaki? Coba tengok ini. Mana dia gambarnya nih? Berarti dari push button, berarti isi dulu yang push button ini pakai NO atau NC? Mana yang NO? Mana yang NO? Semuanya udah. Nah, pakai multi kalau Budi enggak apa? Sampai 4. Cari kabel jumper Taufik. Nah. Kabel jumper cari. Nah, yang tidak. Nah, buka lagi kabelnya si Kodi. TNO. Nah, berarti ambil lagi kabel ini 2. Kasih kabel 2 nih. Nah. Jadi yang kakinya 1 yang tengok gambarnya. Kabelnya ketemu dengan kakinya resistor. Mana yang resistor 470 mana? Nanti kan bisa kabel yang ini. Nah, kaki mana kaki yang 470? Nih. Gini aja nanti. Saya solder tapi apa aja? Ya lilitkan saja, ya lilitkan saja. Sumber nanti ke sana pergi. Karena kalau yang pakai ini susah. Kan ini susah nih. Nanti pakai
Iya, dari 200 ada daftar di sana. Nah, bisa? Bisa? Bisa, ya sudah. Nggak ngerti deh, yang mana ngerti nak? Ini dari sumber, dari sana ambil nanti. Nah, kemudian pusbaten, mana pusbaten sedang dirakit kan? Pusbaten, ini juga pusbaten. Nah, kemudian dari pusbaten, ini biarkan saja dulu. Dari pusbaten nanti kan ke resistor, mana resistornya? Kalau yang di atas hubungannya sini, kalau yang di bawah ke samping, kalau yang di sini yang di tengah ini hubungannya ke bawah nih. Nah, jadilah berhasil. Mana resistor? 470. Ini 470. Ya, letak dulu kabel 470. Letak sih dulu. Nah, setelah 470 apa lagi? Yang 1 kilo. Yang 1 kilo. Ya, 1 kilo. Enggak, ya dari ujung disambung. Tuh. Ini ke SCR. SCR coba tengok kakinya. Yang satu ke lampu nanti ke lampu. Ambil SCR ini dulu. Yang mana katodanya? Ini katoda, anoda. Ini anoda, nih nah, anoda. Enggak di sini, baru LED. Nah, tinggal menghubungkan dengan apa berarti LED-nya? Iya. Tinggal menghubungkan dengan satu daya. Aduh, pakai dioda Yang DC kan belum pakai dioda. Iya. Hah? Kata bagus. Kata bisa, banyak. Nah, nanti tinggal pusbaten lagi pusbatennya. Kok kabel yang dari Arduino tuh dari pinjam? Ini kan dua. Kita pakai yang itu nanti. Nah, itu kan bisa di sana. Lo menyambung api kamai baru pakai kabel gedang kok sambungan kita dalam kapan kok ibu? Boleh. Bila pinjam Arduino tuh. Oke, yang tadi ada Ambil di situ dalam tuh. Kunci situ. Lagi, berarti di sini sudah Ki. Lah, bantuin di situ lagi. Dah. Save dulu. Nah, yang di kelompok bagian aplikasi sudah selesai nih. Ibu magi tahu. Nah, yang di aplikasi sudah simpan dulu. Bantu teman-temannya yang di sana lagi. Nggak usah ditutup, biar aja. Mager, udah. Hah? Ini udah. Apa masalahnya? Iku apa nak? M. Enggak, yang apa tuh mah Om. Ulang deh apanya. Kok Om? Matian ilangan. Tuh. Baru nyopo karena tadi tinggi banget punya. Tegang tahanannya tuh tidak bisa harus lewat. Ya. Jadi kok Om kok. Nah. Bisa. Alhamdulillah akhirnya. Dioda yang kalau yang DC tidak pakai dioda, waduh pakai kalau yang AC baru pakai dioda. Ya. Buka lampunya dulu, buka kabelnya dulu. Atau aku bisa langsung sih mamanya.
Nah, yang awak pakai. Ini yang mutiara. Bilang namanya mutiara. Atau kalau enggak, bangun ini bahas ya. Ini tak sudah harus sudah. Sudah sini. Pasang itu aku kena kan bukan banana aku mah supaya bisa menghubungkan kabel kok. Ya. Tapi isi kabelnya dulu. Di kemau kan? Oh, mana sih? Gitu. Ayo, sana. Kalau yang suster kok kalau dia orang Serbian tuh sama lah, Bu. Satu kali. Yang mana? Sama. Kau sampai 70 kan? Ya. Ah, kau yang satu kali sampai 70 om. Enggak tahu. Yang mah. Awak ganti. Klik. Nah, kau ambil kecil lagi. Nah, klik. Aku nak. Kau kan ni value-nya mah sampai 70 tapi kau jangan kilo turunan. Om. Ya. Sampai 70 ah. Kau di. Nak mati hilangkan. Terlaki tu. Kan sampai 70 tu. Ya, jadi itu kalau nyu ndak ada apa berarti om tu. Kalau nyu kilo 2 tandanya siko. Nah. Astagfirullah. Diki mana lalu? Hah? Kurang kerajo tu Mau diku taruh Diki. Tolong apa yang bisa Diki bantu? Beku kan pakai apa mah? Pakai cetu daya. Nah, dari cetu daya ambil kabel skop. Lagi kok. Pakai pengapi ya. Lagi kabel itu sih kalau bisa buka. Ayo, kabel iko, asuhan siko, ini keluar. Siko nak ke lubang kuah. Siko nak usangnya ku kan tipe nyangkut ya. Tuh. Sebenarnya kalau ini dia pun di solder rancak. Solder waduh kan? Kabel sikonya. Bulan aja. Yang pentingnya nyangkut, Pak. Bisa tuh. Kau kata dia positif kan? Enggak ada.
Boleh cek lagi. Bedaan kalau yang merah positif, yang hitam negatif. Nah, jadi beko murah makunya membeda-bedanya. Hah? Katoda? Iya. Iya. Anoda positif, katoda negatif. Yang Isan, yang hitam untuk negatif ya nak ya, yang hitam. Jadi beko beda. Kepalanya ko masih buah. Itu biarlah nak salah dah. Tapi kepalanya ko ayam merah kok positif supaya nampak beko apanya bedanya. Nah, yang kepalanya kasih beko. Oh, kabarnya aku. Jalan berhasil. Jalan Bu. Iya. Kita lagi. Iya. Iya nak, apa nak? Iko positif atau negatif? Iya mah. Positif negatif. Iko yang positif sih kok. Positif kok. Ko negatif, ko positif, ko negatif, ko. Lihat Bu yang Oh, lihat berarti ko yang positif, ko negatifnya berarti. Udah jalan. Emang iya, Pak? Ya. Coba. Coba. Kode-kode kok salah dari mana? Enggak masalah kode itu. Yang itu berhasil. Itu. Ini coba ini ganti dengan 12 volt. Kenapa masalahnya itu? Coba pikirkan apa salahnya. Itu menyampingnya nih kok Bu. Menyampingnya klik kanan. Klik kanan. Nih RH ada rotasi. Dan ada left, ada right. Coba. Iko yang cilik boleh Bu. Ini NC, ini NO. Ya, NC. Hah? Apa masalahnya itu? Apa salahnya? Coba, tapi udah sesuai apa ya? Sudah sesuai. Yang mana ini yang DC? Ya Bu, dua ya Pak. Dua. Ini AC, ini DC. Coba dia apa lagi? Dianalisa lagi. Kira-kira apa salahnya itu? Hah? Udah. Ini mana yang ini apa nak? Coba cari yang apanya? Yang ini semikonduktor. Diodan, kaki diodan ada, kaki gate-nya ada. Yang semikonduktor. Semikonduktor. Dia teh kuah semi.
Iya betul. Ambil yang T-Restore. Aku iya, ndak ikut. Apa itu? So. Iya. Iya. Kini lah gabung kap di pelintir. Tapi masuk ke dalam akunya dulu, biar apa? Biar nyangkut. Dia kan menghubungkan itu kok mas. Masa NO keduanya? Bukan DNC dompet legal. Kalau wak ragu, iya. pakai cek multimeter. Tapi kalau yang NO itu biasanya kepala dua pak. Nah, ya satu. Spesial. Ini studio Tomasi. Yang rangkaian Ya tinggal kasih ini lagi. Usbatan berarti gikolan pakai yang sapi yang kapi buayo yang kakak pakai kok. Yang positif bagi yang merah ya, yang negatif yang hitam. Habis baterai, nggak mau ada. Yang lain nak? Baterai ya. Kalau mama baterai. Bu, positif negatif coba. Hukum saya ambil kamera. Iya. Yang aktifan. Iya. Ya betul nih. Nah. Udah, enggak Rino. Mana kain tadi? Mana kainnya lah? Tinggal kemana? Nah, sebagian anggota kelompok dijawab soal yang ada di bagian masing-masing itu ada soalnya. Aku punya juga. Dua lek. Mas cocok tuh. Aku baterai enak. Ada sudah. Yang di situ ada lah. Coba yang di dalam ya. Untuk jawabannya yang aplikasi sudah selesai itu untuk bisa jadi pedoman. Tip. Nila bagi tugas. Nila Iko
Ini apa ini? Si Rizky kan tadi udah selesai di sana. Nila pergi. Yang Rizky di siko tadi Ki. Coba Nila pergi. Nila sini. Nila tekan ini apa yang terjadi? Ya, berdua sama Fadil. Coba tengok. Yang tuh jawab pertanyaan. Apa tadi nama filenya Ki? Apa nama? Di dokumen, coba tengok di dokumen. Buka di. Nila duduk lah, ambil kursi lah. Di gini sih, ini kan lah live wire nih. Open, ambil dokumen. Apa? SCR Law. Apa bisa? Apa nama filenya tadi Ki? Hah? C-nya? Oh, kok save? Nggak save, open lah. Di file, Bu? File. Iya. Nah, gue lah file open. Kok dijawab di kertas badan? Di kertas kok. Nah. Kalau yang DC, AC, Bu, gue di dalam kilo, ada, Bu. Apa sebabnya itu? Ikon ini rubah ini bukan mega, ini M, ini bukan M, bukan itu Om, itu hilangkan, enggak ada pakai M kita, hilangkan aja, lah, oke, coba. Kan itu M besar, M gitu. Apa coba ditekan dulu, kalau ini ditekan ya sudah, lampu hidup. Coba tulis di situ jawabannya Nila. Mau penasaran nih? Kan bisa lambat tuh buat kayaknya. Halang bo. Iko sekilo sampai 70 Iya lah betul. Ini banget ya? Atau komputer ya kali? Bawa sekilo, dia sampai 70-nya ganti kok Kak. Beli. Kak, ganti kok nilainya kehilangan pokoknya. Selamanya hidup. Selama kapan dia mati? Jika itu betul NO NC. Jadi ini NC. Iya NC. Ini kak, ini mana? Supaya bisa dimatikan nanti coba meditasi.
jadi kayak gini. Bisa. Kamu Epis? Semua ya. Sini punya ibu ya. Pajak, bikin apa nih? Fokus na. Pakai matikan ini SCR itu sebagai pengunci di situ tuh. Jadi pada saat aruslah masuk, ini nggak bisa di penumpangnya tetap hijau lahnya. Mati ini pakai. Itu banget si Agung nggak bisa. Aku salah aku Mitra. Yang main aja. Bolehnya. Iya, iya, jadi lo akhirnya kepalanya yang merah aja, iya tujuannya. Yang di sini kau coba, kau berhasil? Tidak ada yang kau yang desi yang. Oh itu kau, ceng, klik 2 kali. Ganti. Ya masuk bola boleh. Ganti komponen. Nah ya. Nah kamera hitam. Ambil berapa volt ki 2 balik volt lagi. Ya gio ke DC. Awak iyalah.
Ini lalai beli rasanya. Betul kalah selektornya. Nah, dua deh. Pakai yang ini. Isan, coba ini nak, power supply ini nak. Berdua. Itu udah pelampe phone ya. Tunggu. Tukalet. Bisa. Ada LED suka. Itu tadi buka ya. Oh. Macam yang di dalam apa? Dalam lemari. Atau pinjam LED Anwar sebentar banyak. Sebentar LED aja. Rasil. Bagus jadi bisa. Berarti kan dapat surang kan? Oh. Nah, berarti kesimpulannya tadi udah bisa semuanya bisa ya. Berarti salahnya Apis di mana tadi nah? Pakai rel. Kalau salahnya Agung? Berarti kalau bisa kan? Nggak bisa ya? Oke. Ya, siap. Gitu. Coba dulu. Yang itu mah, Bu. Ya. Panjangnya, Bu. Kita SD 7 di depan. Ya. Terus apa yang terjadi lah. Tapi hidupnya bagaimana? Kalau kira-kira kenapa? Bu, salah kelompok Agung. Kenapa? Kalau AC itu gimana gelombangnya? Gelombangnya gini kan seperti ini kan. Pada saat dikasih DC, dikasih dioda, dia kan punya arah. Jadi hanya satu arahnya saja. Pokoknya searah si yang bagian aktif itu dia punya. Jadi makanya pas di gelombang sampai ke bawah hilang. Pas muncul gelombang aktif jadi balik gitu. Nah. Masih lagi? Cik lagi. Pagi. Sampai
yang masuk. Ini masuk lagi. Berarti lampu enggak, Po? Oh, tutup sila nak. Tutup sila. Jadi biar enggak apa buku berarti kan masalah tuh. Iya. Nah, kita cukupkan, tapi kita tutup dulu. Silakan duduk dulu per kelompok masing-masing, tidak apa-apa. Agung simpan dulu nak filenya. Putra simpan dulu filenya. Arif simpan dulu filenya nak. Sudah. Kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Arif. Nah, silakan. Di situ tuh nah, beko ulang deh. Oh, tutup dulu. Mencari LED. Abdul, duduk dulu nak. Aidil. Ridho, duduk. Enggak, nanti aja nak. Nanti. Sudah, tadi kita sudah mencoba membuat di aplikasi dan merangkainya dengan proyek yang sesungguhnya. Kita simpulkan yang di aplikasi semuanya tadi berhasil. Bagaimana tadi hasilnya dari kelompok? Siapa dulu yang mau mengomentari? Rizky mau dulu. Nah, silakan. Asyadil, apa yang dilakukan tadi? Kacau dia, Pak. Gila. Yang tertulis Iko aja, Pak. Bu, awalnya dengan menurut pengamatan saya, Bu. Baik, menurut pendapat saya, gambar pertama, jika push button NO ditekan, maka lampu akan hidup. Dan jika push button NC ditekan kembali, maka lampu itu akan mati kembali. Selanjutnya gambar kedua, menurut pengamatan saya, jika SW7 ditekan, maka lampu akan berkedip hidup karena dioda mengubah arus AC menjadi arus DC. Baik, sekian, Bu.
Ya, kita dengarkan yang dari Arif. Siapa dari Hafiz? Jika switch 1 ditekan maka lampu akan hidup. Dan Itu yang gambar yang mana? yang pertama Bu, yang NDC Bu. Dan jika push button 1 lagi ditekan maka lampu akan mati. Rangkaian AC memakai switch 1, jadi jika ditekan lampu akan hidup dan jika ditekan lagi maka lampu akan mati. Untuk yang DC itu push buttonnya kita sekali tekan atau tekannya lama? Sekali tekan. Nah, kenapa dia bisa hidup terus? Berarti ada apa di sana? Rangkaian ada pengunci. Nah, kemudian kenapa pada saat yang DC, yang AC itu kita tekan, tapi lampunya tadi hidup terus atau tidak, Niko? Ya, Bu, Berkedip, bukan hidup terus ya, berkedip. Kenapa dia berkedip? ada atraksi, Bu. Karena ada dioda yang gelombang AC. Ya, AC itu gelombangnya bagaimana? Bolak-balik. Kalau pakai dioda, menyala. Jadi yang terlihat hanya arus searah. Jadi pada saat gelombangnya turun, lampunya mati. Pada saat di gelombangnya naik lagi, lampunya hidup. Nah, kira-kira dari hari ini apa yang anak ibu dapatkan? Kesimpulan apa yang anak ibu dapatkan? Siapa yang mau komentar? Coba, Abdul. Apa yang dapat hari ini apa? Yang kamu dapat hari ini apa? Ilmunya. Lagi ya. Yang didapatkan hari ini apa? SDM itu berarti SDM besar sebagai apa? Simpulkan saja. Tadi pada saat apa? Saat lagi tekan, sesaat saja lampunya tetap hidup. Berarti SDM itu memiliki apa? Sebagai apa? Pengunci. Kemudian dari materi yang disampaikan tadi, apa yang berubah? Materi apa yang berubah kami? Nah, udah lalu apa? Yang tuh Bu, yang apa yang masukkan Gambar yang mana? di sini. Yang sebelah kiri ini untuk DC, yang ini untuk AC. AC. Yang mana yang berubah? AC Bu. Yang AC. Iya, Bu. Ada yang bisa bantu yang menjelaskan bagiannya AC? Dan jika sumber tegangannya AC, ada yang bisa bantu menjelaskan yang jika sumber tegangannya AC? Itu bisa bantu? Bisa. Silakan. Yang AC. Ya, yang Pada rangkaian AC ada dioda sebagai penyarah. AC itu memiliki rangkaian AC itu seperti gelombang. Jadi jika digunakan dioda sebagai penyarah, pada gelombang akan terbaca satu arah saja. Makanya jika
dioda digunakan, lampu akan berkedip secara lambat. Jika dioda tidak digunakan, maka lampu akan berkedip secara cepat. Yuk. Sekian, Bu. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berarti sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa SCR itu bisa dia sebagai saklar, bisa di sana dia sebagai penguji. Kemudian yang untuk AC kita harus menggunakan dioda karena dioda di sana sebagai penyearah juga dan untuk penjaga komponen juga agar tidak terjadi terbakar atau rusak. Itu gunanya dioda di sana. Oke, terima kasih untuk hari ini. Yang minggu depan kita lanjutkan kembali untuk yang ini kan baru SCR, kemudian minggu depan kita untuk triak itu hampir sama dengan SCR, tapi dia merupakan gabungan dua dioda. Itu pastinya 4 kalau triak. Nah, kita minggu depan menggunakan triak. Oke, terima kasih. Semoga anak ibu sehat selalu. Jangan lupa membaca materi yang nanti akan di-share untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu I, tadi saya sudah lakukan observasi, kita sudah menjalankan kegiatan observasi kurang lebih 2 jam pelajaran ya Bu I ya. Dan untuk kegiatan observasi hari ini ada beberapa sesuai dengan aspek yang tadinya Bu I ingin kembangkan. Nanti saya akan sampaikan hasil observasi saya hari ini. Tadi ada 2 aspek. Yang pertama PSE, pembelajaran sosial emosional, kemudian ada pembelajaran diferensiasi. Namun sebelum saya sampaikan yang terkait dengan pembelajarannya, ada beberapa hal teknis yang ingin saya sampaikan. Jadi selama observasi tadi Bu I sudah ibaratnya sudah memodifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi sudah mulai dari settingan tempat duduk, kemudian penggunaan alat-alat atau segala macamnya. Saya melihat sudah sangat bagus dan ini bisa dijadikan praktik baik kelaknya. Kemudian untuk dari segi komunikasi, saya melihat Bu I sangat komunikatif dengan siswa, memberikan umpan balik kepada siswa, dan ini pada dasarnya Bu I saya lihat tadi memberikan kesempatan yang lebih banyak. Jadi interaksi Bu I dengan siswa tadi saya rasa sudah sangat maksimal, dan itu dari segi interaksi. Kemudian selama proses pembelajaran saya lihat tadi Bu I sesuai dengan tujuannya ya Bu I, diferensiasi proses. Bu I memang tadi sangat luar biasa sekali. Bu I mendampingi siswa-siswa. Saya lihat tadi ada siswa yang di komputer, tadi saya lihat Bu I mendampinginya. Ada juga bahkan siswa yang sudah bisa pun Bu I tetap memantau, dan siswa-siswa yang lain yang tidak bisa Bu I memang saya lihat memang luar biasa sekali Bu I melakukannya secara personal. Jadi prosesnya memang sangat kelihatan. Nah, kemudian pendapat. Nah, jadi ada juga tadi siswa yang terkait dengan memberikan pendapat seperti apa, dan Bu I mengakomodir itu semua. Nah, di poin yang lain yang saya amati, Bu I juga menampilkan ekspresi positif secara konsisten. Jadi tadi Bu I saya lihat mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, Bu I sangat tenang menghadapi siswa, kemudian ramah, dan juga terlihat Bu I ini sangat antusias untuk melakukan pembelajaran. Jadi memfasilitasi anak ini sangat ibaratnya sangat maksimal. Kemudian tadi ada siswa yang bermasalah juga, Bu I ibaratnya mendekati dengan cara yang sangat luar biasa, persuasif. Nah, itu yang poin yang terkait dengan penerapan disiplin positif. Jadi tadi untuk penerapan disiplin positif di awal pembelajaran, Bu I juga mereview yang namanya kesepakatan kelas, dan tentunya ini sangat luar biasa Bu I. Untuk kesepakatan kelasnya tadi saya dengar anak-anak sudah sangat tahu apa kesepakatan kelasnya, dan mereka bisa mengingat kembali kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian kegiatan pembelajaran yang Bu I desain juga menumbuhkan rasa ingin tahu siswa yang sehingga mereka antusias. Nah, itu yang saya lihat. Kemudian ada poin berikutnya, tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran
tadi di awal pembelajaran Bu I sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya seperti apa, jadi bagaimana asesmennya. Nah, ini tentunya sangat sesuai dengan proses pembelajaran yang Bu I desain. Nah, kemudian untuk keterampilan kegiatan-kegiatan yang melibatkan sosial emosional. Tadi saya lihat ada beberapa poin keterampilan sosial emosionalnya. Tadi Bu I melakukan tepuk siang, pagi, siang, sore, malam. Nah, ini sangat menarik Bu I. Jadi kalau misalnya untuk ada ice breakingnya, ini ice breaking yang ibaratnya tidak terlalu rumit, tapi sangat bermakna. Jadi ini juga membangun konsentrasi siswa juga, ibaratnya membawa siswa untuk siap masuk ke pembelajaran. Dan ini saya sangat menarik, saya pun ini bisa menjadi inspirasi saya nantinya. Nah, itu untuk pembelajaran sosial emosional. Kemudian ada manajemen diri tentunya dengan si anak tadi, Bu I tadi ngecek kerapian, kemudian cek absen atau segala macam, ini masuk ke manajemen diri juga. Kemudian melakukan ice breaking, si anaknya berarti siap untuk pembelajaran. Kemudian poin yang berikutnya saya lihat keterampilan berelasi. Jadi di diskusi kelompok tadi saya lihat memang si anak ini memang aktif, jadi memang membangun relasi. Saya lihat tadi ada satu yang terakhir ya Bu ya, itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu saya sangat apresiasi sekali, si anak ini bisa memutuskan. Kalau misalnya saya lihat tadi Bu I sedang mendampingi kelompok lain, si anak ini ketika menguji, si anak ini nggak berhasil. Nah, berarti mereka berinisiatif sendiri. Bagaimana kalau misalnya dicek satu persatu? Jadi saya sangat antusias melihat ini. Dan ini poin yang luar biasa, si anak ini bisa mengambil keputusan untuk mencari masalahnya seperti apa. Nah, ini sangat luar biasa Bu I. Kemudian untuk modifikasi strategi, kemudian materi, pengelompokan, saya lihat Bu I sudah mengelompokkan anak tadi seperti bagaimana yang Bu I sampaikan di awal di pra-observasi tadi. Bu I mengelompokkan anak yang ibaratnya itu berdasarkan kemampuan awal ya Bu I ya. Jadi berdasarkan pemetaan awal, baik itu diferensiasi baik berupa asesmen diagnostik kognitif dan juga kognitif. Nah, itu yang saya lihat. Berikutnya umpan balik. Nah, saya lihat tadi pada akhir pembelajaran Bu I mengajak anak menyimpulkan pembelajaran, kemudian memberikan umpan balik. Nah, ini kegiatan refleksi yang luar biasa sekali Bu I, dan ini tentunya berpihak pada murid. Jadi si anak bisa merefleksi pembelajaran, hal yang baik yang sudah dilakukan dan apa yang ingin mereka lakukan untuk kedepannya. Nah, secara keseluruhan pembelajaran yang Bu I lakukan tadi Bu I cuman menyampaikan ada dua aspek, ada strategi pengembangan yang ingin dikembangkan, dan alhamdulillah luar biasa sekali saya menemukan banyak hal dari proses pembelajaran Bu I. Tentunya ini bisa dijadikan praktik baik nantinya Bu I. Jadi Bu I melakukan ice breaking, kemudian Bu I membangun kesadaran berelasi dan juga kesadaran sosial anak dalam kegiatan kelompok, kemudian pengambilan keputusan bertanggung jawab sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi pun Bu I sudah melakukannya. Jadi fokusnya ke diferensiasi proses tadi Bu I. Nah, itu secara keseluruhan Bu I yang bisa saya sampaikan dari hasil observasi hari ini. Sangat menginspirasi sekali kegiatan yang Bu I lakukan. Pembelajarannya bermakna dan berpihak pada murid. Saya rasa itu hasil observasi saya hari ini. Semoga Bu I bisa mempertahankan bahkan meningkatkannya untuk lebih baik lagi. Dan untuk seterusnya kita masuk ke refleksi Bu I. Nah, kira-kira tadi Bu I sudah melakukan pembelajaran, ada aspek yang area pengembangan yang ingin Bu I capai, dan Bu I juga punya strategi. Kira-kira dari pembelajaran yang Ibu lakukan, 2 jam pembelajaran yang Ibu lakukan, hal baik apa yang menurut Bu I sudah Bu I lakukan, dan hal apa yang perlu Bu I tingkatkan? Silakan Bu I. Terima kasih Pak. Tadi yang sudah saya lakukan, saya sudah memulai dari kegiatan awal. Saya berusaha mengajak siswa untuk fokus belajar dengan cara SPM, Pak. Jadi dengan dari SPM itu kelihatan siswa itu benar yang sudah mau untuk belajar, itu yang fokus. Sampai akhirnya memang semuanya fokus untuk belajar. Kemudian yang kedua yang sudah saya lakukan, saya sudah bagi kelompok tersebut. Kemudian
kemudian saya memberikan perlakuan kepada siswa jika membutuhkan saya dampingi, kemudian jika terkendala saya ajarkan, tidak langsung memberikan intinya ini loh yang salah, enggak, biar mereka juga cari. Itu yang sudah saya lakukan. Kira-kira hal yang perlu Bu I tingkatkan seperti apa? Hal yang seperti apa? Saya tadi kan itu hanya pembelajaran diferensiasi untuk proses ya Pak ya. Saya ingin mengembangkan ke yang lainnya, kan ada 3 tuh Pak. Ada proses, konten sama produk. Saya ingin, kalau seandainya waktu saya lebih, saya kan ada 6 jam, 4 jam dan 2 jam. Nah, sekarang kan yang 2 jam. Jika ada waktu lebih, mungkin di 4 jam saya bisa mengembangkan yang 2 bagian. Baik Bu I, berarti itu yang terkait dengan refleksi yang Bu I lakukan. Sekarang kita masuk ke tindak lanjut, rencana tindak lanjut. Nah, berarti tadi kan Bu I sudah melihat nih apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan. Nah, rencana Bu I ke depan kira-kira apa? Ya, itu tadi Pak, mencoba untuk membelajarkan siswa pembelajaran diferensiasi lain yang 2 lagi. Oke, baik. Berarti Bu I nanti akan mencoba untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang lain ya Bu I ya. Jadi supaya nanti pembelajarannya lebih menyenangkan dan berpihak pada murid tentunya. Baik Bu I, saya rasa sudah lengkap ya proses kita mulai dari awal praobservasi, kemudian kegiatan observasi, dan sekarang masuknya ke pasca observasi. Dan saya rasa cukup. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk diskusi terkait dengan proses diskusi kita hari ini. Terima kasih telah menginspirasi dan tetap menjadi yang terbaik. Saya kira Bu I.